Halo guys, balik lagi ke channel ini, welcome back. Jadi kita membahas lagi mengenai IHSG ya dan pergerakannya. Ya, so far untuk 2 hari ini nggak kemana-mana, IHSG masih di sana-sana aja. Ya, kalau kita perhatiin secara foreign buy 3,2 triliun, foreign sell 2,6 triliun. Ya masih oke. Ini masih berarti IHSG masih menarik ya untuk di market asing kalau kita perhatikan. Oke, next. Kalau kita perhatiin IHSG ini yang penting kayak sering banget gue bilang jangan sampai dia break di bawah ini 6.315. No. Selama masih di sana masih ada potensi untuk menarik ya. Masih ada potensi, so it's okay. Ya. Jadi IHSG besok gimana? Kita perhatiin dolar. Dolar naik juga, kita perhatiin Dow Jones. Dow Jones juga naik ya, sentimennya positif juga ya, lumayan. So it's okay. Oke, kita lanjut ke rekomendasi atau saham pilihan gua kemarin. Gua ada pilih INDF ya. Nah, INDF juga belum kemana-mana, masih di sana aja. Jadi masih bisa di hold. Oke. Ini belum ada tanda-tanda turun. Bagi kalian yang masih ada pegang, silakan. Oke. Terus ada PSAB. Nah, PSAB ini saham yang benar-benar kalian harus ngerti apa artinya disiplin. Kenapa? Gua ada rekomen kemarin atau gua ada info kemarin bahwa kita bisa entry di angka 224 sampai 230. Oke. Nah, kalau misalnya kalian antri di angka yang persis di sana 230 ya, itu yang gua lakukan, kalian bisa dapat barangnya. Ketika dia pagi turun, kalian dapat di 230. Oke. Dan gua juga ada targetkan TP pertama di sekitar 248 kalau gua nggak salah ingat, dan TP kedua di 254, gue ingat banget 254. Ya. Tapi karena 254 tersentuh di 252. Oke, jadi kalau kalian benar-benar set disiplin yang benar-benar baik, kalian bisa hitung aja 230 kalian masuk, kalian jual di 2480 pun udah 8%. Oke, untuk bahkan di sini deh 244 udah 6%. Berarti dalam sehari kalian bisa cuan 6%. Ini yang bertanda bahwa jika ingin cuan memang harus disiplin. Karena saham-saham seperti komoditas ini, lu nggak bisa hold dalam jangka panjang dengan situasi harga komoditas nggak stabil. Oke, jadi kalau trading lu benar-benar rapi, ngikutin benar-benar sesuai trading plan, dapat at least 5% sehari. Oke, untuk saham lucu-lucuan, saham-saham nggak jelas, PNBS masih oke. Gue nggak mau bahas terlalu lama karena ntar dikira gue terlalu pom-pom saham ini, padahal enggak ya. Itu memang benar-benar pure lucu-lucuan. Sekali lagi disclaimer on, gue nggak ada paksaan untuk lo beli atau lo jual, sisanya tergantung dari kalian masing-masing. Ya, lo mau beli, lo mau jual terserah lo. It's not up to me. Gue hanya kasih trading plan gue. Lu mau beli atau jual terserah lu. Ya, nggak harus ngikut kok. Karena main ginian kalau jantung lu nggak kuat, lu masuk di sini tadi, lu masuk di 107, sekarang di 100, lu udah rugi berapa persen tuh? Tuh kan. Nah, 7% lu rugi. Ya, bayangin aja, lu kuat nggak jantungnya? Kalau nggak kuat, ya nggak usah. Ini hanya purely for lucu-lucuan doang. Tapi kalau cuan ya selamat. Ya, oke. Nih, gue masih ada bilang selama dia masih di atas 100, closingnya masih aman. Oke, tapi kalian harus ingat juga gue udah ready untuk loss 10% at least di saham ini. Kalian harus ingat hal itu. Jadi kalau misalnya besok nih dia ARB, nah, karena sekuritas yang gue pakai orderan yang cepat, itu next kalau dia ARB gue bisa kejual. Oke, jadi kalian harus ingat itu. Terus GIAA, nah GIAA ternyata nggak berhasil, dia gagal, malah dia break ke bawah, jadi dijual aja. Lu cut loss kalau 360 harusnya bisa cut loss di 358 atau 356. Ya. Oke. Gue mau infokan ada beberapa saham yang gue lagi tahan diri gue. Kalau misalnya gue nggak bakal masuk di saham ini lagi selama at least 1 minggu ini atau bahkan sampai minggu depan, gue nggak bakal mau dulu. Oke, mungkin awal minggu masih oke, gue bakal consider, tapi Kamis dan Jumat gue belum kepikiran dan kemungkinan nggak akan dulu untuk masuk di saham ini. Apalagi besok gue sama sekali udah nggak ada consideration untuk masuk saham ini sama sekali. Sama apa itu? Antam. Oke, Antam gue ada info dekan di grup kalau dia closing di 2700 atau 2700 ke bawah, sell. Buktinya tepat, lu disiplin, lu jual di sini. Lu perhatiin hari ini harga nikel berapa deh? Harga nikel min 7,49%. Nah, harga nikel ini kalau turun yang turun 7% udah gila banget. Nah, kenapa sih harga nikel turun? Ayo kita lihat.
Nah, ini berita yang keluar minggu lalu dari Pak Elon. Nickel is our biggest concern. Elon Musk on Tesla now producing cars with iron batteries. Oke, ini yang berarti bahwa sekarang Tesla ini karena dia ada suatu kecemasan dengan nickel, ya. Jadi dia mencoba untuk produce atau mencoba untuk membuat sebuah mobil dengan baterai dari besi, dari iron. Oke. Jadi kalau kita lihat dia ada kemungkinan untuk chance untuk Tesla nggak menggunakan nikel lagi. Itu yang membuat harga nikel pada hari Jumat kemarin, ya hari Jumat nih ya, turun gila. Sorry, ini hari Kamis kayaknya, tanggal 25 Februari, ya hari Kamis beneran. Nah, ini yang membuat harga nikel pasok anjlok dan ternyata masih nggak menarik lagi, turun lagi. Jadi Elon ini udah seperti dewa kita, raja baterai itu dia. Lu mau beli nikel, beli Antam atau enggak, mau spekulasi dengan saham-saham nikel, lu dengerin Elon. Elon mau dia naik, Elon nggak mau dia turun, gitu aja. Nah, ini yang membuat harga nikel turun. Otomatis saham Antam gue nggak bakal masuk. Ini kemungkinan besok pagi, prediksi gue Antam bisa open paling tinggi pun di angka 2660, paling tinggi ya. Nah, dan kalau prediksi gue dia bakal closing di ARB, bisa jadi ARB nya di berapa kalau kita perhatiin ya, sekitar ini lah 2510 ya. Kalau dia bisa turun sampai 2000, sampai di sini 2050 ya, 2060. Nah, ini menarik. Tapi kalau dia bisa turun ya, jadi Antam untuk sekarang gue sarankan hindari dulu please. Kalau usah dimasuk besok, jangan ada yang nanya Antam gimana. Jawaban gue cuma satu, Antam besok bakal turun. Sama juga dengan Inco walaupun hari ini hijau, besok juga bakal turun. Oke. Yang bakal kesentil apa? Tins juga bakal kesentil untuk turun. Walaupun kalau kita perhatiin harga Tins berapa sekarang nih, harga Timah sekarang di ini 2,9%. Ya, sebenarnya masih oke. Nggak sedalam Antam ya setidaknya ya, tapi tetap aja no. Oke. Jadi ya itu aja yang gue mau gue infokan. Ini saham-saham nikel, saham-saham komunitas tuh belum menarik selama dolar masih naik ya. Jadi ya kita nggak perlu buru-buru untuk entry, kita mainnya di saham-saham yang lebih aman. Untuk rekomendasi besok, gue bakal masuk di mana? Oke. Gue mau lihat beberapa saham yang menarik ya. Tapi balik lagi disclaimer on, kalau kalian ngerasa oke, kalian bisa analisa, silakan analisa sendiri. Kalau nggak bisa, menurut gue jangan sembarang ikut-ikutan. Oke. Contoh nih, Mr. B, dia nggak salah. Saham film itu nggak salah dia. Yang salah tuh orang yang ngikutin. Kenapa nggak dianalisa dulu? Kenapa nggak dipelajari terlebih dahulu? Kenapa cuma ikut-ikutan? Jadi jangan salahin orang. Ini kan gue kasih berdasarkan analisa gue. Oke. Yang pertama ada saham BBKP. Ya. BBKP ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena dari kemarin tuh naik mulu pelan-pelan. Slow but sure naik. Membentuk uptrend yang jelas banget nih. Jadi kalau lu perhatiin di sini apa dulu, kita gambar yang lebih jelas saja ya. Sini aja deh. Nah ini mulu nih. Oke, jadi menurut gue ini menarik banget nih. Kalian bisa entry di angka 560 sampai di closing hari ini 580. Cut loss kalau dia bisa nge-break closing di bawah 560 berarti di sekitar 550 kalian boleh cut loss ya. TP pertama kita bikin di 595, berapa persen nih? Kalau masuk di 580, jual di 595, 2%, 2,5% lumayan untuk sehari. Dan TP kedua kita bisa masuk di sini, 610. Ya, itu untuk BBKP. Jadi menurut gue menarik. Kenapa? Dia masih di garis trendline-nya, di dekat support, nggak bikin new low, masih bagus. Volume hari ini oke. Stokastik menurut gue nggak berpengaruh untuk saham-saham yang lagi naik ya. Stokastik itu berpengaruh untuk saham turun menurut gue. MACD kalau kita gedein ya masih di atas 0 dan masih menghadap ke atas, jadi masih menarik. Oke. Ini untuk Bukopin. Yang kedua saham lucu-lucuan juga, baca Bank Kapital Indonesia. Ini mirip-mirip kasusnya dengan satu bank lagi yang tadi gue baru sebut. Nah, baca ini nggak berhasil bikin new low juga, masih sideways juga, jadi masih spekulasinya oke. Tapi gue nggak mau rekomendasi kalian untuk masuk, terserah kalian. Pokoknya intinya gue kasih clue-nya aja, gue bakal hold ketika dia masih di atas 785. Oke, itu aja acuan gue closing. Silakan lanjut. BBYB juga menurut gue menarik nih, gak pernah berhasil closing di bawah 800.
so I think it's still okay. Breeze, wah bang semua ya. Nah Breeze juga masih pas di MA20. Kalau kita lihat gambar secara tren ya, kita gambar secara tren dari sini aja. Nah ini pas banget di uptrend ya, pas banget di garis. Jadi menurut gue masih menarik nih Breeze. Kalian masih boleh hold atau mau spekulasi buy juga boleh, silakan. Nah yang penting dia nggak boleh break di sini. Intinya Breeze tuh nggak boleh break di sini, nggak boleh. Itu aja. Oke. Itu terus bank semua ya. Kalau mau kita sektor lain yang menarik mungkin ada di Sochi ya. Kalau kita lihat Sochi juga lumayan oke hari ini. Nah, Sochi gue selalu bilang ini lagi sideways kuat. Silakan kalau mau entry di 206 supportnya silakan. Tapi gue sih lagi fokus ke bank-bank kecil ya, karena lebih potensi cuan untuk minggu ini lebih gede. Tapi balik lagi itu semua high risk. Kalau kalian jantungnya kuat mending gak usah. Oke. Itu aja untuk hari ini. Next video mungkin gue bakal bahas mengenai bank-bank itu ya, mengenai dividen ya, karena udah masa-masa mau dividen. Gue bakal info ke kalian saham-saham apa sih yang menarik dengan dividen. Jadi stay tune, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share. Oke? Thank you semua.